老师们，你们好，我叫宇哥 Gilbert Lai，今年14岁了，我是吉他bangsa 学校的学生，我是9年级的学生。今天我想在一个自由市场平台上展示我的数字业务。Pasar bebas menjadi salah satu kegiatan perdagangan yang berkembang pesat dengan adanya kemajuan teknologi di masa pandemi ini. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya di kehidupan masyarakat. Salah satu contoh perdagangan bebas yang saya lakukan di masa pandemi ini adalah menjual tote bag. Untuk mendapatkan bahan baku berupa tote bag sebagai media print desain dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, saya perlu mengimpornya dari Singapura sebagai salah satu negara kerjasama pasar bebas dalam wadah MEA. Melalui aplikasi berbelanja daring yaitu Shopee dengan sistem non-tunai atau non-cashless dengan mata uang rupiah. Selama periode waktu kurang lebih 1 bulan usaha digital saya berjalan, pendapatan usaha saya kurang lebih mencapai 130 juta rupiah. Dengan rata-rata penghasilan kurang lebih sebesar 4 juta rupiah. Untuk mendapatkan rata-rata penghasilan usaha saya per hari, kita bisa menggunakan rumus rata-rata, yaitu 130.243.050 rupiah dibagi dengan 30 hari atau 1 bulan, sama dengan 4.341.435 rupiah. Dari pendapatan usaha saya, laba bersih atau keuntungan yang saya dapatkan selama 1 bulan adalah sebesar kurang lebih 26 juta. Untuk mendapatkan laba bersih selama penjualan 1 bulan, kita bisa menggunakan rumus keuntungan, yaitu dengan mengalihkan modal pembuatan per produk dengan kuantitas penjualan per produk selama 1 bulan atau 30 hari. Setelah mendapatkan hasil tersebut, kita bisa menguranginya dengan total pendapatan. Hasilnya adalah Rp26.875.550. Perubahan sosial dalam kegiatan pasar bebas tersebut bisa terlihat dari produk yang diperjualbelikan. Sebelum adanya inovasi pasar bebas dalam menjual tote bag, mayoritas masyarakat lebih sering untuk menggunakan kantong plastik sebagai media mereka dalam membawa barang dengan jumlah yang banyak, sehingga membahayakan lingkungan. Akhirnya muncul inovasi baru untuk menggunakan tote bag sebagai media alternatif sampai sekarang, hingga membuat perubahan pada pola kehidupan masyarakat. Dengan banyaknya inovasi dari masyarakat dalam wadah pasar bebas seperti usaha digital tote bag, tentunya juga membawa banyak sekali dampak, baik berdampak pada masyarakat itu sendiri atau bahkan pemerintah sekalipun. Dampak-dampak positif dari kegiatan pasar bebas dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah antara lain: 1. Memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Dengan banyaknya lapangan kerja dari inovasi kegiatan pasar bebas, tentunya akan berdampak pada ekonomi masyarakat itu sendiri. Masyarakat jadi bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan banyaknya lapangan kerja yang tersedia, sehingga roda ekonomi masyarakat akan berjalan dengan stabil. Hal ini juga berdampak pada pemerintah. Dengan adanya perluasan lapangan kerja, persentase pengangguran di Indonesia akan menurun, sehingga membuat kemiskinan juga kriminalitas di Indonesia ikut menurun. Karena seperti yang kita ketahui, tingkat pengangguran di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Pengangguran juga umumnya membuat masyarakat miskin sampai melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Meningkatkan pendapatan negara dengan adanya devisa dari bea cukai hasil impor melalui pasar bebas daring. Kegiatan impor bahan baku berupa tote bag yang saya lakukan dapat menambah devisa negara. Hal ini terlihat dari biaya perpajakan serta bea cukai produk untuk masuk ke Indonesia. Dengan adanya biaya perpajakan serta bea cukai melalui harga barang yang tertera di Shopee,
tentunya hal tersebut menambah pendapatan negara. Pemerintah akan menggunakan pendapatan tersebut untuk membangun kepentingan negara dan masyarakat. Salah satunya dengan membangun infrastruktur untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Biaya ongkir produk itu sendiri juga termasuk dalam biaya perpajakan dan bea cukai produk untuk masuk ke Indonesia. Terkecuali penjual menggunakan program gratis ongkir dari Shopee. Jika begitu, biaya ongkir akan ditanggung oleh Shopee dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang dihasilkan dengan adanya kegiatan pasar bebas. Antara lain, 1. Lapangan kerja yang meluas dan berlebih memicu terjadinya persaingan antara SDM asing dan SDM dalam negeri. Banyaknya lapangan kerja yang dihasilkan oleh inovasi masyarakat dalam wadah pasar bebas membuat SDM asing terus masuk ke Indonesia untuk bekerja. Persaingan antara SDM dalam dan luar negeri dapat memicu terjadinya pemecatan dikarenakan terlalu banyaknya pekerja, menyebabkan pengangguran sampai kemiskinan meningkat, dan membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan dan sistem ekonomi pemerintah terganggu. Hal ini bisa memicu terjadinya kriminalitas yang tinggi dan tentunya sangat tidak sesuai dengan apa yang tertulis di Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Salah satunya adalah sikap yang tertera pada sila kedua Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia, kriminalitas tentunya sangat tidak sesuai dengan adab dan norma yang tertera dalam kehidupan bermasyarakat. Kriminalitas tentunya sangat bertolak belakang dengan adab di masyarakat yang perlu untuk kita jaga dalam wadah sikap Pancasila. Bahkan, lambang Pancasila sila kedua itu sendiri menggambarkan rantai yang berarti bangsa Indonesia harus saling bersatu, mengikat satu sama lain layaknya rantai yang tidak pernah putus. Dengan meningkatnya kriminalitas di Indonesia, hal tersebut dapat memicu terjadinya perpecahan yang dapat merusak Indonesia untuk meraih tujuan bangsa Indonesia, yang mana tidak sesuai dengan adab dan ideologi bangsa Indonesia dalam lingkungan masyarakat. Sebagai salah satu pelaku pasar bebas, kita juga tentunya harus menjaga adab dan perilaku kita sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia, dengan menjadi garam bagi Indonesia juga dunia. Garam di sini bermaksud untuk memberikan pengaruh kepada sekitar dengan apa yang telah kita lakukan sebagai salah satu pelaku pasar bebas. Sebagai pelaku pasar bebas, tentunya kita bisa memberikan pengaruh kepada konsumen kita dengan menjaga perilaku dan tutur kata, baik itu secara luring maupun daring. Kita bisa menjaga garam bagi para konsumen kita dalam wadah pasar bebas, dengan menjaga tutur kata yang baik ketika konsumen membeli produk kita. Dengan begitu, secara tidak langsung, konsumen kita akan melihat bagaimana kita menjamu mereka untuk membeli produk kita dengan baik. Hal ini akan membuat mereka sadar secara perlahan bahwa tutur kata dan perilaku yang baik perlu untuk dilakukan agar bisa menjadi pengaruh bagi sekitar, baik itu cepat maupun lambat sesuai dengan kehidupan sebagai garam dunia. 耶稣，这就是我在这个场合所能说的。我希望本次演讲能够带来好处并开阔我们对这有市场的视野。我也希望这次的作品可以为我提供知识，尤其是在商业领域。谢谢，再见。